Video ini merupakan fakta sejarah pembangunan Selokan Mataram yang terdokumentasi dengan cerita mistis yang berasal dari kisah masyarakat sekitar. Bagian sejarah didasarkan pada sumber terpercaya, sedangkan kisah horor adalah legenda lokal yang kebenarannya tidak dapat dipastikan. Disarankan bijak dalam menontonnya. Visual dalam video ini menggunakan AI, bukan kejadian nyata. Sejarah Selokan Mataram, Yogyakarta pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, banyak rakyat Yogyakarta terancam dikirim sebagai pekerja paksa atau romusa. Pada saat itu, si Sultan membelokkan situasi tersebut dengan mengusulkan pembangunan saluran irigasi sebagai proyek yang dapat menyelamatkan rakyatnya dan menguntungkan kedua pihak. Jepang menyetujui dan membiayai proyek tersebut dengan dana hingga mencapai 1,2 sampai dengan 1,6 juta golden. Proyek ini juga diusul sebagai usaha mendukung ketahanan pangan sekaligus mencegah romusa. Selokan Mataram menghubungkan Sungai Progo Hulu di Bendung Karangtulun, Magelang hingga Sungai Opak hilir di Kalasan Sleman yang membentang sekitar 30,8 sampai 34,5 km. Terdapat kepercayaan lokal bahwa penyatuan Kali Progo dan Kali Opak adalah ramalan dari Raja Joyoboyo yang diyakini akan membawa kemakmuran bagi Mataram, menguatkan motivasi pembangunan kanal ini. Selain itu, ada cerita-cerita mistis di daerah Selokan Mataram. Yang pertama, konon seorang penghuni kos bundir karena depresi setelah mengetahui kekasihnya berselingkuh dengan teman kos lainnya. Saat itu, kos tersebut sangat ramai ditempati oleh para pelajar karena lokasinya dekat dengan salah satu PTN favorit di Yogyakarta. Meskipun terkenal wingit dan angker, banyak masyarakat yang berlalu lalang di depan rumah tersebut setiap harinya. Akibat peristiwa itu, banyak penghuni berangsur-angsur meninggalkan indekos tersebut karena mendapatkan teror yang dikabarkan dari arwah penasaran. Mereka sering mendengarkan suara tangisan. Bahkan arwah tersebut kerap menampakkan diri dengan berjalan di koridor rumah kosong tersebut. Bahkan menurut liputan 6, seorang pedagang angkringan yang merupakan warga asli wilayah itu membenarkan keangkeran rumah berhantu ini. Ia bahkan kerap melihat penampakan di rumah kosong Jalan Selokan Mataram itu. Namun menurutnya, cerita mitos tentang adanya mahasiswi bundir tidak dibenarkan. Bahkan pedagang angkringan ini memiliki kisah lain, yaitu adanya kisah seorang gadis penjaga butik yang diakhiri hidupnya oleh kekasihnya. Gadis itu diakhiri di bangunan yang tak jauh dari rumah kosong tersebut. Kisah misteri terkait penampakan di rumah kosong di Jalan Selokan Mataram belumlah berhenti. Pedagang angkringan tersebut mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita berbaju putih yang melayang di depan rumah kosong. Ia melihat sosok tersebut pukul 4 pagi saat mengantar istrinya ke pasar. Sosok perempuan tersebut memiliki rambut yang panjang, bergaun putih, menjuntai. Banyak menganggap bahwa sosok wanita itu arwah penasaran. Konon, terdapat cerita yang beredar bahwa terdapat penampakan sejumlah pocong besar di pepohonan yang rimbun di dekat rumah kosong Jalan Selokan Mataram itu. Jika ingin merasakan hawa mistis yang kuat, yakni dengan mengunjungi rumah tersebut pada Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Bahkan saya pun pernah mengalami kejadian mistis di tempat itu. Bukan di tempat itu, tapi tetap di Selokan Mataram yang sekarang sudah menjadi jalan tol tapi belum jadi. Awalnya sekitar jam 8 malam, aku ingin menginap di rumah temanku yang satunya. Akhirnya kami pun berboncengan 3. Ketika di perjalanan, suasana menjadi sepi dan aku bertanya, "Dong opoy, bro?" Sedangkan aku masih ketawa ketiwi dan bercanda. Tapi temanku berdua diam. Lalu temanku yang di tengah itu ngomong, "Kowe ngerti ora?" "Lah, apa toh?" "Ngerti ora e?" "Apa?" "Kuwi nang mburimu ki mau ana kuntilanak." "Kuntilanak endi?" Dan dua temanku tadi menceritakan bahwa tadi ada sempat yang mengikuti kuntilanak.
dengan berbaju putih, tapi mukanya seperti ada cahaya hijau mengikuti kami bertiga dan hilang di pertigaan jalan ramai. Lalu nenek temanku tersebut mendatangi kami. "Ana apa to, Le?" Lalu kami bertiga menceritakan kejadian apa yang telah kita alami tadi. Setelah mendengarkan, si nenek langsung bicara kepada kami. "Ya wis Le, esok dagangan wae. Jarine iki nek dagangan kuwi nek bar begini wiruh kaya ngono kuwi pasti laris Le." Sebenarnya aku dulunya sering mengalami hal-hal mistis juga, tapi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.